Sistem Necromancer, bab 516 sampai dengan 520. Bab 516 Tim Jubah Hitam dan Peti Mati Batu. Saya di kota Xingfeng. Kapan pangkalan kota Xinfu akan datang ke daerah kita? Aku bersujud padamu. Terima kasih atas perlengkapannya. Saluran itu ramai dengan aktivitas. Jauh lebih hidup dari sebelumnya. Kelihatannya lebih seperti sesuatu yang hanya terjadi selama Tahun Baru Cina. Pabrik militer. Wu Heng melihat ketenarannya yang semakin meningkat dan merasa bahwa itu masih agak terlalu lambat. Saya ragu. Yang lain juga meningkat sangat lambat, jadi mungkin pendekatan saya salah. Tetapi tidak ada cara untuk mengonfirmasi hal semacam ini. Lagi pula, orang lain tidak memiliki panel dan tidak dapat memberikan informasi yang akurat. Saat ini, ketenaran hanya dapat dikumpulkan sedikit demi sedikit. Duduklah di kursi dan tunggu sebentar. Qi Hancai menghampiri dan berkata, penyampaian materi berjalan lancar. Semua orang di radio membicarakannya. Kita sudah terkenal. Tiba-tiba, setiap band mendiskusikan tempat perlindungan mereka sendiri. Semua orang di pangkalan itu merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Yah, kecepatan perkembangan kita memang membutuhkan ketenaran, kata Wu Heng santai. Qi Hancai mengangguk dan menyerahkan ransel yang dibawanya. Beberapa aksesori yang kamu pesan sebelumnya sudah ada di dalamnya. Wu Heng membukanya dan melihatnya. Poros, tungkai haluan, baut penyetelan dan aksesori lainnya semuanya ada di dalam. Ini adalah saat terakhir saya mengambil cetak biru busur panah dan meminta Qi Hancai untuk mengatur orang yang membuatnya. Ya, Wu Heng mengangguk dan menyimpan barang-barangnya. Maukah kamu merayakan malam tahun baru bersama kami malam ini? Qi Hancai melanjutkan pertanyaannya. Aku tidak akan pergi. Kalian yang mengatur dan atur beberapa kegiatan, kata Wu Heng. Ya, tidak apa-apa. Qi Hancai melanjutkan. Saudari Yahong berencana datang beberapa hari ke depan. Dia mungkin merindukanmu. Sudah lama sejak terakhir kali saya mengunjungi Li Yahong. Jika dia datang, beritahu aku terlebih dahulu. Bagus. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Semoga kalian semua mendapatkan tahun baru yang bahagia untukku. Qi Hancai tersenyum dan mengangguk, selamat tahun baru. Wu Heng keluar dari kamar dan naik ke atas kembali ke asramanya. Lalu buka gerbang dan pergi ke Treasure Island. Turun dari atas, Wu Heng memanggil, Mini. Guru, ada apa? Mini berlari menghampiri dari kejauhan. Apakah lengan busur dan tali busur yang saya pesan terakhir kali belum siap? Produksi aksesoris busur majemuk dibagi menjadi dua bagian. Aksesoris seperti as, tungkai, dan baut dibuat di dunia modern, sedangkan lengan busur dan tali busur dipesan dari dunia lain. Terutama tali busur, sulit untuk menemukan yang memenuhi standar di dunia lain di ujung dunia. Namun dunia lainnya berbeda. Ada tali busur dengan kekuatan yang berbeda-beda, dan jenisnya lebih banyak dari yang dapat Anda bayangkan. Saya akan bertanya, seharusnya sudah siap. Mini mengganti pakaiannya dan meninggalkan rumah pemilik pulau itu dengan kereta bersama pelayan kerangkanya. Tak lama kemudian, Mini kembali dengan kereta. Tuan, sudah selesai. Mini mengeluarkan benda itu. Wu Heng melihatnya dan menyerahkan komponen-komponen sebelumnya kepada Mini. Kirim ke mekanik di lantai atas, minta mereka merakit dan mengujinya. Oh, aku mengerti. Mini mengangguk dan berlari ke atas. Segera setelah itu, mekanik itu turun dari atas. Mulailah bereksperimen dengan busur majemuk yang sudah dirakit. Bang-bang, suara anak panah yang menembus sasaran kayu terus bergema di halaman. Mekanik itu berdiri di samping, sambil mencatat dengan buku catatannya. Wu Heng terus kembali ke kamar. Dia mengeluarkan dua buku dan duduk di meja untuk membaca. Saat itu sudah mendekati senja. Terdengar ketukan lain di pintu. Kemudian, suara Mini terdengar, Tuan, Butler Silagui ada di sini dan berada di ruang tamu di lantai bawah. Apakah Sheila Rose akan datang? Aku akan turun sekarang.
Wu Heng langsung turun ke bawah dan melihat kepala pelayan peri dengan rambut emasnya diikat, duduk di sofa di ruang tamu, menunggu dalam diam. Melihat dia turun, dia tersenyum. "Selamat malam, Diakon." Wu Heng tersenyum dan duduk di seberangnya. "Ini belum malam." Silagui memutar matanya ke arahnya dan melanjutkan, "Aku di sini untuk sesuatu yang serius." "Ada apa? Pernahkah kau mendengar tentang Kakujima?" Silagui menoleh. Wu Heng mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Awalnya saya pikir ini tentang bajak laut yang merupakan teman Pilipa. Sepertinya saya terlalu memikirkannya." Silagui menjelaskan, "Saya menerima informasi bahwa ada orang-orang mencurigakan yang berkumpul di Pulau Dirhon, termasuk beberapa yang tampak seperti budak atau pengungsi. Bukankah Anda sudah mengatur seseorang untuk menyelidiki?" "Tidak. Menurut intelijen yang dikirim, ada profesional tingkat tinggi di pihak lawan. Akan berbahaya bagi anggota tim biasa untuk menyelidiki. Bagaimana menurutmu?" Silagui menatapnya langsung dan berkata, "Ayo kita pergi dan melihat bersama untuk menghindari masalah." Wu Heng terdiam. Silagui adalah kepala pelayan dan dia adalah pemilik Treasure Island. Mungkin ada situasi berbahaya, dan 2 orang dibutuhkan untuk keluar. Mengapa terasa ada yang tidak beres? Namun jika dipikirkan dengan saksama, mereka berdua adalah satu-satunya profesional tingkat tinggi di Treasure Island. "Apa kau tidak takut ini taktik untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Untuk memancing kita keluar dari pulau dan kemudian mendudukinya?" Tanya Wu Heng balik. "Tidak, masalah ini disampaikan kepadaku secara rahasia. Lagi pula, lokasi Pulau Tanduk Rusa tidak jauh dari Pulau Harta Karun. Kerangka-kerangka di pulaumu cukup untuk bertahan sampai kita kembali." Melihat ekspresinya yang serius, Wu Heng bertanya langsung, "Kapan kita berangkat?" "Malam ini, jangan beritahu siapapun. Ayo kita tinggalkan pelabuhan dengan tenang." "Baiklah, mari kita bertemu di pelabuhan. Kalau begitu aku akan kembali dulu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Wu Heng juga menjelaskan kepergiannya kepada Mini dan memintanya untuk membantunya mempersiapkan beberapa hal. Sudah larut malam, Wu Heng tiba di pelabuhan bersama para pelayannya dan menaiki kapal yang telah disiapkan. Pilipa tampak sedikit bersemangat. Melihat Wu Heng naik ke kapal, ia menghampiri dan bertanya, "Kapan kita berangkat?" "Di mana Sheila?" Dengan 2 tim, mereka ada di kabin. Saat mereka sedang mengobrol, Silagui datang mengenakan jubah dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo pergi. Kalau terlalu lama di sini, nanti menarik perhatian." "Baiklah." Pilipa menanggapi dan mulai memerintahkan para kerangka untuk bertindak. Kapal itu perlahan meninggalkan pelabuhan dan menuju ke dasar laut. Wu Heng dan Silagui memasuki kabin. Begini, ada keuntungan memisahkan pelabuhan swasta dan sipil. Kita tidak perlu terlalu berhati-hati saat keluar nanti. Wu Heng kembali menyinggung masalah itu. "Kau sudah memikirkannya matang-matang, oke." Silagui mengeluarkan selimut dan mulai merapikan tempat tidur. Wu Heng terus bertanya, "Apakah kamu ingin beristirahat? Aku akan mengobrol denganmu sebentar, lalu aku akan beristirahat. Ngomong-ngomong, kenapa hadiah terakhir kita belum dibayarkan?" "Sudah lama sekali," tanya Wu Heng langsung. Silagui berpikir sejenak, nadanya ragu, "Mungkin terlalu banyak yang harus dibagikan, jadi belum turun. Jika kita turun, kita akan kaya." "Yah, alangkah baiknya jika hadiahnya sama besarnya seperti terakhir kali. Itu akan sangat membantu." Efektivitas tempur pribadi, Silagui setuju. Diakon Yimiro pasti akan lebih nyaman. Dia ada di kantor pusat dan bisa dipilih langsung. "Kenapa? Kamu iri? Kamu bisa melamar untuk dipindahkan ke kantor pusat," kata Silagui bercanda. Wu Heng menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja. Tidak apa-apa tetap di pulau ini. Kalau ke sana, mereka semua pahlawan dan pemimpin. Lebih baik aku yang jadi penguasa pulau dan bebas." "Kamu sudah banyak memikirkan hal ini." Melihat tempat tidurnya sudah rapi, Wu Heng berdiri dan memutar lehernya. "Istirahatlah. Aku juga akan kembali beristirahat."
Ada beberapa pelayan kerangka level 15 di kapal. Jangan khawatir ada yang naik. Silagui tersenyum dan berkata, siapa yang berani naik ke kapal hantumu? Kapal itu penuh kerangka, dan mata mereka bersinar biru. Kapal yang dikendalikan oleh kerangka, menurutmu itu keren? Sang necromancer memang berbeda dari yang lain. Baiklah, sekarang kamu bisa istirahat. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan Wu Heng juga keluar dari ruangan. Pergilah ke kabinmu, rapikan tempat tidurmu dan bersiap untuk beristirahat. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Terdengar ketukan di pintu dan Pilipa melihat ke dalam. Aku sudah memberimu instruksinya. Sekarang kerangka itu bisa mengendalikan kapal dan mengemudikannya. Setelah berkata demikian, dia melepas mantel dan baju kulitnya, lalu naik ke tempat tidur, dalam pelukan Wu Heng. Terlalu ramai, ayo kita ke tanah, kata Pilipa langsung. Wu Heng membentangkan selimut di lantai. Pilipa berbaring telentang dengan tangan terentang. Ayo, kutunjukkan betapa kuatnya aku. Letakkan ketel kedap suara di sebelahnya untuk membentuk penghalang. Setelah mendapatkan barang ini, tidak banyak kesempatan untuk menggunakannya. Saya tidak menduganya akan digunakan dalam situasi seperti ini. Wu Heng dengan lembut menekan orang lain, tetapi masih berkata dengan sedikit khawatir, jangan bicara, tidak baik jika orang lain mendengarnya. Kalau kamu dengar, ya dengar saja. Apa yang kamu takutkan? Bersikaplah baik dan pelankan suaramu, Wu Heng membujuk dengan lembut. Pipi Pilipa memerah. Aku merasa aneh saat kamu bilang begitu. Kamu suka mendengarkannya. Ayah, aku sangat mencintaimu. Keesokan harinya, sore, beberapa orang berkumpul di dek. Pilipa menunjuk pulau di ujung pandangannya. Itu Pulau Anler. Wu Heng mengambil teleskop dan mengamatinya. Ia melihat dua kapal di dekat pulau itu. Tidak ada bendera yang berkibar, jadi identitasnya tidak dapat diidentifikasi. Lepaskan binatang jinak itu, kata Silagui kepada orang di belakangnya. Satu demi satu, binatang buas yang terlatih itu lepas landas dan terbang menuju pulau yang jauh. Wu Heng juga diam-diam melepaskan hantu itu dan mengawasi sekeliling dengan saksama. Kakek pergi ke pulau itu untuk menyelidiki situasinya. Kecepatan hantu jelas lebih cepat daripada kecepatan binatang jinak. Setelah Glenda terbang kembali, dia langsung masuk ke tubuh dan berbagi pemandangan di pulau itu. Pemandangannya dimulai dari laut. Pertama, mereka memeriksa sepanjang kapal, tetapi bagian dalamnya berantakan dan tidak ada bendera yang ditemukan. Tapi lebih seperti kapal bajak laut. Meninggalkan perahu, kami terbang menyusuri pantai menuju bagian dalam pulau. Hal pertama yang kulihat adalah seorang penjaga mengenakan baju kulit dan jubah hitam, sedang menjaga jalan. Di belakang mereka ada sejumlah besar budak yang dibelenggu, baik pria maupun wanita, jumlahnya hampir 100. Dijaga oleh lebih banyak pasukan berjubah hitam. Melalui sudut pandang kewaskitaan, level tertinggi adalah 15, dan sisanya berada di sekitar level 10. Mengingat level Wu Heng saat ini, itu tidak dianggap tinggi. Namun di pasar, ia sudah menjadi kekuatan yang cukup besar. Sekalipun itu adalah bekas kelompok bajak laut dengan pemimpin level 15 dan tim yang terdiri dari ratusan orang, itu tetap saja kelompok bajak laut yang besar. Glenda berputar di atas kerumunan. Sosok sendirian dalam jubah hitam terlihat berjalan ke gedung terdekat. Dia segera mengubah arah dan terbang langsung ke arah gedung, menembus atap, dan melihat ke bawah dari atas. Di tengah ruangan, ada lingkaran sihir berbentuk lingkaran. Di tengah lingkaran ajaib itu, berdiri peti mati batu yang diukir dengan pola dan desain yang rumit. Sarkofagus. Glenda ingin maju untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, saya merasa ada bahaya. Mayat itu segera mundur keluar tembok. Setelah ragu sejenak, dia terbang kembali. Bab 517 Darah Bangkit. Layar bersama berakhir. Wu Heng melepaskan Granda lagi. Namun alisnya masih berkerut. Sebuah tim yang mengenakan jubah hitam, sejumlah besar budak, serta lingkaran sihir dan sarkofagus. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya,
ada sesuatu yang terasa salah. Di pihak Silagui, penjaga tim asosiasi juga mulai melaporkan situasi di pulau itu melalui penglihatan penjinak binatang buas. Ada pula kapal-kapal yang tidak dapat diidentifikasi, jumlah musuh, dan budak-budak yang dirantai. Tidak disebutkan adanya lingkaran sihir dan sarkofagus di dalam bangunan tersebut. Hewan jinak bukanlah hantu. Jika mereka menurunkan ketinggian, mereka akan terlihat, dan sulit untuk benar-benar terbang ke dalam gedung untuk menyelidiki situasi tersebut. Setelah mendengarkan laporan itu, Silaguo meminta penjaga hutan untuk mengambil kembali binatang jinak itu. Dia menatap Wu Heng dan berkata, masih banyak orang, dan banyak budak. Wu Heng melirik ke arah pulau itu dan berkata, bukan masalah besar. Ayo kita ke sana saja. Bersembunyi di sini jelas berarti kau tidak melakukan sesuatu yang baik. Ya, Silagui mengangguk dan berbalik ke arah anggota tim, lalu berkata, bersiaplah untuk bertempur. Periksa perlengkapan kalian. Wu Heng juga menoleh dan melihat ke belakangnya. Pilipa berdiri bersama burung beo berbulu hijau, berlomba memecahkan biji melon. Deknya ditutupi dengan kulit biji melon. Pilipa, teriak Wu Heng. Ah, ada apa? Pilipa mendongak, maju terus dan mendekati pulau di depan. Oke, Pilipa segera pergi ke ruang kendali dan memberi perintah. Wu Heng juga mulai memerintahkan sejumlah besar kerangka untuk berjalan keluar kabin dan bersiap untuk pertempuran. Pulau Kakui. Begitu kapal-kapal yang mengibarkan bendera asosiasi dan Treasure Island mendekat, mereka menarik perhatian orang-orang di pulau itu. Sejumlah besar orang mulai dimobilisasi. Beberapa binatang terlatih terbang ke langit dan mulai mengamati situasi dari kejauhan. Konfirmasikan jumlah kapal. Ketika mereka mengetahui bahwa hanya ada satu kapal yang mengibarkan bendera asosiasi, mereka merasa jauh lebih santai. Kedua kapal itu segera mengubah arah menuju kapal yang mendekat. Di dek, busur silang dan balista berputar, siap menenggelamkan kapal segera setelah mereka saling berhadapan. Di pihak Wu Heng, kapal masih mendekat dengan kecepatan penuh tanpa perlambatan apapun. Kapal mereka datang, dan ada pelaut yang mengoperasikan busur silang dan balista. Seseorang berteriak keras di tiang kapal. Di haluan, Pilipa menyiapkan senapan mesin dan menepuk dadanya, serahkan padaku. Kedua kapal itu saling mendekat. Pilipa melepaskan tembakan. Bang 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 gelombang. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan kapal di depan sisi kiri meledak dengan cepat dalam sekejap. Puing-puing beterbangan di langit, kapal pecah menjadi dua, dan perlahan terdiam. Kemudian moncongnya diputar lagi, dan senapan mesin itu menyemburkan api lagi. Kabin lain langsung meledak, api mengepul dari buritan, dan asap tebal mengepul ke langit. Selesai. Pilipa mengacungkan jempol ke beberapa orang. Dahi. Meskipun anggota tim telah melihat dampak senjata mesin yang menghancurkan kapal, mereka masih terkejut bahwa masalah itu begitu mudah dipecahkan. Di laut, kapal jenis ini seperti kapal kertas saja. Sama sekali tidak ada pertahanan terhadap senjata ini. Wu Heng memandangi kapal yang tenggelam perlahan dan orang-orang yang menangis dan meratap di laut. Dia memberi perintah, pergilah ke laut dan bunuh mereka semua. Tabrakan gelombang. Kerangka di kedua sisi melompat ke laut satu demi satu dan menerkam orang-orang yang jatuh ke air. Tebas lawan dengan senjata, atau cukup seret mereka ke dasar air. Pertarungan telah usai. Wu Heng berdiri di dek dan melepaskan medan perang mayat. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan menyebar, dan semua mayat yang mengapung di laut berubah menjadi kerangka. Naik kapal. Tangga tali diturunkan dari kedua sisi, dan kerangka itu naik ke dek. Perahu itu bergerak maju lagi dan berhenti di luar pulau Kakujima. Pertempuran tadi juga menarik perhatian orang lain di pulau itu. Pria-pria yang tersisa dalam jubah hitam memegang para budak yang dibelenggu di depan mereka, membentuk dinding manusia untuk memisahkan kedua belah pihak. Dari asosiasi, seseorang berteriak dari kejauhan. Berdiri di dek, Silagui juga berteriak, menyerah dan kembali menyelidiki. Sosok di belakang sandera itu mencibir dan berkata lagi,
aku tidak peduli kenapa kau datang ke sini. Pergi sekarang, atau kami akan membunuh orang-orang biasa ini dulu. Kurasa asosiasimu tidak akan membiarkan mereka mati di sini. Mata Silagui langsung menyipit dan ekspresinya berubah jelek. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya lembut, apa yang harus kita lakukan? Aku akan membunuh orang yang sedang bicara itu. Dia level 15. Begitu dia mati, aku akan langsung menyerangnya. Wu Heng menyiapkan senapan runduknya dan berkata langsung. Bagaimana jika mereka membunuh para sandera? Jika kita tidak datang, mereka akan mati lebih cepat. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wu Heng membidik dan melanjutkan, terus bicara padanya. Silagui berbicara lagi ke kejauhan, dengan nada yang tampaknya membujuk pihak lain untuk menyerah. Saat pihak lain menjulurkan kepalanya, Wu Heng melepaskan tembakan langsung dari dek. Bang gelombang. Suara tembakan terdengar. Pemimpin level 15 yang sedang berbicara tiba-tiba bersandar dan jatuh ke tanah. Bunuh semua yang memegang senjata, Wu Heng segera memberi perintah. Kerangka itu berguling dari dek dan bergegas menuju pulau. Para budak langsung dilanda kekacauan dalam sekejap. Para lelaki berjubah hitam pun terlihat sangat panik, melawan para kerangka itu dengan senjata di tangan mereka, sementara sebagian dari mereka mengikuti para budak dan melarikan diri kemana-mana. Dalam pertarungan sengit, jumlah pria berjubah hitam berkurang hingga mereka semua terbunuh. Silagui membawa anggota tim ke pulau itu. Para kerangka mulai menyeret mayat dan membersihkan medan perang. Silagui menatap medan perang yang hancur dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun saya pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya, penyelesaian pertempuran yang cepat tetap saja mengejutkan. Ini benar-benar mengubah praktik sebelumnya di mana yang kuat memiliki keuntungan. Profesional level 15 apa, armadanya besar. Dalam mesin semacam ini, semua orang benar-benar setara. Silagui menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, tim satu akan menjemput para budak dan memastikan apakah mereka dalam bahaya. Mereka akan menanyakan asal-usul dan identitas mereka. Tim 2 akan menjaga kapal dan tetap waspada. Segera beritahu saya jika ada bahaya. Ya, kedua tim merespons dan segera mulai bertindak sesuai perintah. Dan di telinga Wu Heng, suara Glenda, selembut dengungan nyamuk, terdengar, darah berkumpul di gedung. Wu Heng mengerutkan kening, segera amati noda darah di tanah. Darah dari mayat, meresap ke dalam tanah setelah kematian, tetapi tampaknya masih ditarik oleh suatu kekuatan. Berkonvergensi ke arah sebuah bangunan di satu sisi. Membentuk jejak merah tua linier. Setelah Silagui selesai menjelaskan tugasnya, dia berbalik dan mengikuti pandangannya untuk melihat noda darah di tanah. Apa yang sedang terjadi? Ada lingkaran sihir dan sarkofagus di dalam gedung. Mungkin ada hubungannya dengan benda-benda ini. Wu Heng menjelaskan dengan cepat dan melanjutkan, ayo kita pergi dan melihat. Mereka segera mendekati gedung yang ada kerangkanya, dan saat mereka mendorong pintunya, pupil mata mereka mengecil. Darah merah tua mengalir ke atas melalui celah-celah batu bata di tanah. Membentuk aliran darah, mereka mengalir ke sarkofagus. Sarkofagus itu menghisap darah. Silagui memegang gagang pedang dan menatap ke depan. Wu Heng menariknya mundur selangkah dan memerintahkan, pergi dan lihatlah. Skeleton kasu hendak melangkah maju. Ci gelombang. Tutup peti mati itu terbuka perlahan disertai suara gesekan yang keras, lalu jatuh ke samping dengan suara keras. Di dalam peti mati itu berdiri sesosok tubuh yang tampak kurus kering dan berkulit pucat. Tubuhnya telanjang bulat, tanpa ciri-ciri pria maupun wanita. Lengannya seperti mendorong tutup peti mati. Sayap-sayapnya yang besar dan berdaging terlihat samar-samar di punggungnya. Ia seperti mayat kering yang kulitnya masih utuh. Lalu, mata yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka, menampakkan mata merah. Suara Glenda terdengar lagi, level 18. Profesional level 18. Kerja bagus. Berlututlah. Wus gelombang. Ledakan gelombang. Saat suara serak itu terdengar,
tiba-tiba seberkas petir berwarna putih keperakan menyambar. Sosok yang baru saja keluar dari sarkofagus itu tiba-tiba terlempar mundur, menghantam sarkofagus, dan jatuh terduduk. Wu Heng menarik Silagui ke belakangnya dan berkata, "Bunuh dia." Kasu menyerbu keluar dengan segera, keranmu menopang tanah dengan satu tangan, dan melepaskan teknik awan dan kabut. Kepulan asap tebal langsung memenuhi ruangan. "Kalian semua pantas mati." Suara gemuruh bergema di seluruh ruangan. "Keranmu telah muncul di belakang, mumi." Pedang jahat di tangannya menebas secara horizontal, menyapu ke arah leher. Engah gelombang. Terdengar suara pedang menusuk daging, dan pedang panjang itu digenggam oleh tangan kering. Sayap-sayap daging itu terbentang dan mengepak, menciptakan hembusan angin kencang yang membubarkan kabut di ruangan itu. Ledakan. Pada saat ini, skeleton Kasu juga menyerbu ke depan, dan dengan kekuatan besar, dia menghantamkan tubuhnya yang keriput ke dinding lagi. Suara tulang berderak. Kaksiu tidak berhenti dan segera membalas. Pukulannya jatuh seperti tetesan air hujan dan kekuatan pukulannya meledak. Daging dan darah tubuh yang keriput itu terus meledak. Darah dagu menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Oh, gelombang. Seperti auman binatang buas. Dia memeluk tubuh orang lain dengan kedua lengan dan tiba-tiba melemparkan tubuh Kaksiu keluar. Dadanya mengembang dengan cepat, lalu dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Di dalam formasi, darah yang tersisa ditarik ke perut. Luka-luka di tubuh mumi itu sembuh dengan cepat, dan tubuhnya yang semula keriput pun menjadi semakin berisi. Secara bertahap, ia membentuk citra seorang pria barat setengah baya dengan dahi lebar dan tulang alis cekung. "Darahmu pasti lezat, gadis peri kecil. Necromancer, kau bau sekali." Wu Heng dan dua orang lainnya juga saling memandang dengan terkejut. Pada dasarnya aku sudah menebak identitas orang lain dalam hatiku. Vampir. Dia bukan tipe orang berdarah pucat yang mengalami hemofobia setelah menggunakan benda asing. Tapi vampir sungguhan. "Pergi." Wu Heng memberi perintah lagi dengan suara dingin. Dalam situasi saat ini, mediasi sama sekali tidak diperlukan. Menundanya hanya akan memungkinkan kekuatan pihak lain terus pulih. Setelah menerima perintah, kedua kerangka itu bergerak lagi. Tubuh keranmu menghilang lagi dan muncul di belakangnya, menebas dengan pedang di tangannya. Vampir itu mencondongkan tubuh ke depan, menghindari tebasan itu sambil memegang gagang pedang panjang di tangan keranmu, mencoba merebut pedang itu. Keranmu menekuk kakinya dan menendang orang lainnya. Kaksiu segera mengikutinya, tinjunya meledak, dan dengan suara keras, tinjunya jatuh menimpa lawan seperti tetesan hujan. Lawannya level 18, dan Kaksiu juga level 18. Bahkan setelah berubah menjadi kerangka, beberapa kemampuannya telah menghilang. Namun, untuk profesi petinju, keterampilan pertarungan jarak dekat masih dapat memberinya keuntungan besar. Dalam sekejap mata, tubuh vampir itu kembali meledak menjadi lubang darah. Kulit keras di permukaan tidak dapat menahan kekuatan pukulan Kaksiu. Wu Heng masih tidak membiarkan Siaragui maju, dan tubuhnya langsung berubah menjadi 6 orang. Sinar penyakit, sinar yang melemahkan, sambaran petir, cipratan asam. Mereka semua merilisnya sekaligus. Berikutnya, senjata mesin didistribusikan. 5 di antara mereka memegang senapan mesin ringan, dan satu lagi mulai melepaskan teknik mansion. Kaksiu, minggir. Kaksiu bergerak ke samping untuk memberi jalan. Bang 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 gelombang. Peluru padat ditembakkan dalam bentuk kipas ke arah sasaran di depan. Mata vampir itu terfokus, dan sayap dagingnya langsung melilit tubuhnya. Peluru-peluru padat berjatuhan di tubuhnya dengan suara berderak. Darah berceceran di mana-mana dan tubuhnya terhuyung. Di belakang, pintu batu kuno di celah itu terbuka. Sebuah busur silang berisi anak panah setebal lengan muncul di balik pintu, menunjuk ke depan. Menembak, bang gelombang. Tali busur panahnya meledak. Anak panah itu melesat keluar dan langsung mengenai sasaran. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuh vampir itu terpental dan menghantam dinding di belakangnya.
Luka di dada dan perutnya tertusuk dan berdarah. Kalian orang-orang terkutuk, aku akan menemukan kalian, menguras darah keluarga kalian, menyeduhnya menjadi anggur darah, dan mencicipinya sedikit demi sedikit. Vampir itu memuntahkan darah dan mengumpat dengan keras. Detik berikutnya, angin berdarah menderu di ruangan itu, dan tubuh para vampir menyebar seperti asap berdarah. Dia merangkak keluar melalui celah di dinding sederhana. Keluar, dia mencoba kabur. Wu Heng telah melihat trik kabut darah sebelumnya. Saya juga tahu ini adalah tipuan untuk melarikan diri. Beberapa orang bergegas keluar ruangan. Setelah meninggalkan rumah, noda darah itu kembali mengembun menjadi bentuk manusia. Dia setengah berlutut di tanah, muntah darah. Terik matahari membuat kulitnya yang pucat langsung memerah, bintil-bintil dan lepuh menutupi seluruh tubuhnya. Matanya yang haus darah menyapu seluruh pemandangan, terpaku pada kerumunan orang padat yang dibelenggu. Hentikan dia, suara Wu Heng terdengar di belakangnya. Sejumlah besar kerangka menghalangi jarak antara budak dan vampir. Ketika vampir itu melihat beberapa sosok mengejarnya lagi, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, membentangkan sayap dagingnya, dan langsung menyerbu ke langit. Melarikan diri ke kejauhan, dia akan lari. Silagui meraung, dan tubuhnya bangkit dari tanah, dengan sayap putih terbentang di punggungnya, dan kulit yang terekspos secara bertahap menunjukkan ciri-ciri bulu burung. Dengan mengepakkan sayapnya, ia mengejar langsung ke arah pihak lainnya. Wu Heng juga mengikutinya keluar ruangan. Jangan, Wu Heng ingin menghentikannya, tetapi Silagui telah menyusulnya. Profesional level 18 lawan memilih melarikan diri setelah dikepung oleh pihak mereka, tetapi itu jelas bukan seseorang yang dapat dihadapi Silagui sendirian. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan membiarkan Kaxiu menggunakan rantai gladiator untuk menahan lawan secara langsung. Aku tidak percaya dia bisa terbang bersama Kaxiu. Aku melihat dua sosok mengejarku. Wu Heng tidak peduli lagi. Dia mengeluarkan baret dan mengangkat pistolnya. Setelah membidik, tarik pelatuknya. Detik berikutnya, bahu kiri dan sayap vampir di udara meledak seketika, dan daging serta tulang yang patah berserakan di langit. Pupil mata vampir itu terbuka lebar, matanya penuh ketakutan. Aku ingin tahu siapa yang kutemui. Atau mungkin pihak lain sudah siap dan menunggu saya keluar dan berurusan dengan saya. Dia merasa ngeri dan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tiba-tiba datanglah kekuatan dahsyat lainnya, dan sebuah lubang besar muncul di dada. Kepala dan tubuh bagian bawah terpisah sepenuhnya, dan daging serta organ dalam yang hancur berserakan dari langit. Silagui mengikutinya dari dekat saat ini, pedang panjang di tangannya memancarkan semburan udara dingin, memenggal kepala, dan jatuh dengan cepat dari langit. Dengan suara keras, benda itu jatuh ke tanah. Vampir itu tampak sangat menderita saat ini, dengan kepalanya terhubung dengan bagian dada yang tersisa, tetapi dia masih belum mati. Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku bergumam dan aku tidak dapat berbicara dengan jelas. Wu Heng mendekat dan menembak langsung ke kepala. Pada saat yang sama, penjara tulang muncul dari tanah, menjebak hantu yang mencoba pergi secara sembunyi-sembunyi. Hantu itu membentur pagar pembatas berkali-kali. Ketika ia menyadari ia tak bisa kabur, ia berbalik dan meraung dengan ekspresi garang di wajahnya, "Kau tak bisa melakukan ini padaku. Aku ingin bertemu Lilith, dia tak bisa memperlakukan bangsanya sendiri seperti ini." Dengarkan kalimat ini, Wu Heng dan Silagui keduanya mengerutkan kening. Jika tidak ada nama duplikat, Lilith adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas para pembisik. Apa yang harus kita lakukan? Silagui terbang turun dari langit dan bertanya. Wu Heng melirik ke kejauhan dan berkata, "Aku akan mengendalikannya dulu, baru kita bicara lagi saat kita kembali." Sambil berbicara, dia mengeluarkan pot jiwa ajaib yang baru. Taruh di penjara tulang. Penjara tulang mulai secara bertahap memadatkan ruang. Panci jiwa iblis juga mulai menghasilkan daya hisap. Nada suara vampir itu semakin panik. "Kau manusia, dan umurmu pendek. Aku bisa membantumu memperpanjang umurmu."
Dan kau, peri, aku bisa memberimu kekayaan agar masa depanmu lebih berlimpah. Kita bisa membicarakannya. Kamu tidak bisa memperlakukan orang yang lebih tua seperti ini. Sialan kalian, kalian orang-orang sialan, aku kutuk kalian. Di tengah teriakan yang makin keras, hantu itu terhisap ke dalam panci jiwa iblis. Penjara tulang menghilang. Wu Heng menyimpan pot jiwa iblis dan menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Sila Gui mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Keduanya pun secara bersamaan merilis status benda aneh tersebut. Otak Wu Heng berdebar dan bergetar, sementara tubuh Sila Gui tertutup embun beku dan gemetar. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki yang padat. Kedua tim, begitu pula Pilipa dan kerangkanya, berlari cepat. Lindungi dua orang di tengah dan waspadai semua orang di sekitar. Situasi yang tiba-tiba ini juga membuat semua orang takut. Tak seorang pun menduga bahwa ada musuh di rumah batu bobrok di pulau itu. Dia mengembangkan sayapnya dan hampir membiarkan pihak lain lolos. Kapten tim bertanya, Island Master, Deacon, apakah Anda baik-baik saja? Efek samping benda aneh pada kedua orang itu berangsur-angsur menghilang. Setelah minum obat, saya pada dasarnya kembali normal. Tidak apa-apa, kata Wu Heng. Sila Gui perlahan berdiri dan berkata langsung, Pilipa dan Skull akan bertanggung jawab atas pertahanan kapal dan pelabuhan. Kalian periksa lagi. Jika ada bahaya, jangan terburu-buru bertindak. Kembalilah dan beritahu kami. Jernih. Kedua tim dengan cepat bubar. Pilipa juga kembali ke kapal dengan kerangka dan menjaga daerah sekitarnya dan sisi budak. Setelah memeriksa pulau itu dengan cermat, kedua tim kembali dan berkata, Diakon, kami sudah memeriksa dan tidak ada bahaya. Formasi di dalam rumah batu telah hancur, dan hanya peti mati batu yang tersisa. Sila Gui menghela napas lega dan terus bertanya, bagaimana keadaan para budak itu? Kapten sebuah tim berkata, penduduk desa kerajaan Yeke diikat di sini oleh orang-orang ini. Penduduk desa, ini sungguh tidak terduga. Baiklah, penduduk desa bisa memberitahu kita alamat lengkapnya, dan mereka bisa saling mengonfirmasi bahwa mereka semua berasal dari desa yang sama. Mereka bilang beberapa malam yang lalu, orang-orang ini mendarat di desa dan membunuh beberapa orang. Sisanya ditangkap dan dibawa ke sini. Tidak ada yang tahu untuk apa mereka di sini. Kapten itu melanjutkan penjelasannya. Sila Gui mengusap pelipisnya, memikirkan kerajaan dan penduduknya. Segalanya akan menjadi rumit lagi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, awasi mereka. Ketika saatnya tiba, bawa mereka kembali ke Pulau Harta Karun terlebih dahulu, lalu cobalah bernegosiasi dengan kerajaan Yeke. Ya, tim itu menjawab dan segera pergi. Setelah yang lainnya pergi, menurutmu apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang ini? Sila Gui melihat ke arahnya. Wu Heng tidak banyak berpikir dan langsung menjawab, saya menduga mereka ingin menggunakan orang-orang ini untuk membangkitkan kembali orang yang baru saja kita bunuh. Seperti dugaanku, manusia memang jarang punya hubungan dengan vampir, apalagi vampir aneh seperti itu. Sila Gui menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, ayo kita interogasi mayatnya. Dengan begitu, kita bisa menulis laporan saat kita kembali. Bagus. Wu Heng memanggil kerangka-kerangka dan menyeret beberapa mayat berjubah hitam yang jelas-jelas sudah layu. Berbicara dengan orang mati dirilis. Mayat pertama perlahan duduk. Wu Heng bertanya, siapa kamu? Mayat itu menjawab, kami adalah pengikut sekte takdir. Wu Heng menatap Sila Gui, yang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Wu Heng terus bertanya, mengapa kamu menangkap orang-orang ini? Ikuti perintah uskup dan bangunkan para profesional yang kuat. Bab 518 Siapakah kamu? Uskup, seorang profesional yang kuat. Kedengarannya sekte Tianming cukup formal. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, apa jabatan pemimpin yang membawamu ke sini hari ini di gereja? Itu pelindung agama kita, kata mayat itu. Pertahankan agama.
Sekarang tampaknya status kultus takdir tidak setinggi kultus hukuman ilahi. Di sekte hukuman ilahi, semua pelindungnya adalah profesional level 18. Siapapun di antara mereka berani melawan Imiro, dan keduanya bahkan berjuang menuju Pulau Harta Karun. Seorang profesional level 15 di sekte Tianming menjadi pelindung sekte tersebut. Satu tingkat lebih rendah, Wu Heng melanjutkan bertanya, apakah kamu tahu sebelumnya bahwa orang di dalam sarkofagus itu masih hidup? Mayat itu terdiam selama 2 detik sebelum menjawab, entahlah. Aku hanya mengikuti perintah. Wu Heng lalu bertanya, di mana uskup Anda? Saya mendengar bahwa gereja sedang berkembang di kerajaan Yeko. 5 pertanyaan telah selesai dan tubuhnya tergeletak di tanah. Si Lagui berkata dari samping, sepertinya sekte Tianming ini telah mendapatkan peti mati ini melalui suatu cara dan sedang bersiap untuk membangunkan orang di dalamnya. Yah, level 18 mendapat begitu banyak perhatian. Sepertinya tidak banyak profesional tingkat tinggi di gereja, tambah Wu Heng. Si Lagui meliriknya. Dengan tidak senang, kau bertindak seolah-olah mencapai level 18 itu mudah. Hanya dia yang berani mengomentari profesional level 18 seperti ini. Wu Heng tidak melanjutkan berbicara, tetapi terus melepaskan bicara kepada orang mati pada mayat berikutnya. Mulailah bertanya tentang situasinya. Dia menanyai beberapa mayat secara berurutan, menanyakan tentang sarkofagus dan sekte Tianming. Sekte Tianming merupakan sekte yang baru berdiri beberapa tahun terakhir. Ketika kerajaan Yeke dilanda kekacauan dan manajemen di sekitarnya lemah, mereka mulai menyusup ke kerajaan. Bermaksud untuk merekrut orang-orang percaya dan meningkatkan pengaruhnya. Kali ini, dipimpin oleh panggilan tersebut, mereka menyerbu sebuah desa pesisir pada malam hari dan mengumpulkan semua orang di sana. Suatu ritual dipersiapkan untuk membangunkan orang di dalam sarkofagus. Tidak seorang pun tahu siapa yang ada di dalam atau berapa banyak mayat yang ditemukan. Yang kita tahu adalah bahwa dia adalah ahli level 18 yang akan membantu mereka mengembangkan gereja. Wu Heng merasa bahwa kecerdasan orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Vampir itu jelas tidak mudah dikendalikan. Tidak ada rasa takut bahwa setelah terbangun, dia akan membunuh orang-orang lainnya dan kemudian pergi. Saya cukup memahami situasinya. Wu Heng tidak bertanya lebih jauh. Biarkan kerangka menyeret mayat yang telah diperiksa ke samping dan menguburnya. Kultus takdir ini pantas mati. Si Lagui menggertakkan giginya setelah mendengar ini. Karakternya masih tipe yang menjunjung tinggi keadilan. Saya ingat ketika Wu Heng pertama kali tiba di pulau itu. Ketika dia memberitahunya bahwa dia seorang ahli nujum, si Lagui hampir menghunus pedangnya, seolah-olah dia akan mencekiknya sampai mati bahkan jika itu berarti dihukum. Kemudian, Wu Heng menyelamatkannya beberapa kali dan tidak pernah melakukan hal buruk. Hubungan antara keduanya telah membaik, dan mereka merasa saling mengandalkan untuk melindungi Treasure Island. Wu Heng berkata, setelah kembali, laporkan kejadiannya dan suruh semua daerah menyelidiki sekte ini. Kita harus lihat apakah kita bisa menghancurkannya sebelum berkembang. Si Lagui mengangguk setuju. Pengorbanan manusia, ditambah dengan keterlibatan begitu banyak orang, sudah cukup untuk mencap mereka sebagai aliran sesat. Uskup mereka mungkin juga ada di kerajaan Yeke. Jangan lupa laporkan. Bagus. Keduanya mengobrol sebentar. Wu Heng mengembalikan pandangannya ke kepala vampir itu. Dari tubuh bagian atas, hanya tulang kepala dan bahu yang tersisa, sedangkan tubuh bagian bawah terdiri dari pinggang dan kaki. Bagian dada dan perutnya lenyap sepenuhnya, dan tak seorang pun tahu kemana ia menyebar. Bagian yang hilang lebih dari setengahnya. Sulit untuk berubah menjadi kerangka. Katanya pada kerangka di sampingnya, pergilah ke sana dan lihat apakah kau bisa menemukan tubuh yang terjatuh itu. Profesional level 18 juga bisa terbang. Jika kau bisa menyatukannya dengan benar, itu pasti akan menjadi skeleton servant yang langka. Kerangka di sampingnya menerima perintah. Dia segera bergerak menuju lokasi di mana vampir itu terbang dan mulai mencari dengan hati-hati.
Ketika Silagui mendengar perintahnya, dia menebak sesuatu dalam pikirannya. Ingatkan, pernahkah Anda mendengar tentang Undang-Undang Perlindungan Rasial? Kau tidak akan mengatakan kalau vampir adalah ras yang langka, kan? Wu Heng menoleh. Undang-undang perlindungan ras langka berarti bahwa beberapa ras khusus dan populasinya jarang akan menerima perlindungan yang sesuai. Mayat tidak dapat digunakan untuk eksperimen atau bentuk perbudakan apapun. Tapi di Wu Heng terasa, ini semua batasan yang jelas. Jika mayat memiliki fungsi khusus, beberapa orang tetap akan memilih untuk melakukan eksperimen secara diam-diam. Selama Anda tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, sulit untuk menyelidiki hal semacam ini, dan tidak seorang pun akan repot-repot menyelidikinya. Berita ini diberitahukan kepada Wu Heng oleh asisten Diaken, Moya, saat Wu Heng membunuh manusia laba-laba. Kini, tanpa diduga-duga, para vampir juga telah mengajukan rancangan undang-undang yang membatasi. Silagui mengangguk, membenarkan bahwa vampir juga termasuk dalam tagihan. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, aku akan melakukannya dengan tenang. Kenapa kau diam saja? Banyak sekali orang yang melihat kita, dan mereka jelas kenal pemimpin Lilith. Jangan cari masalah, kata Silagui lembut. Ketika pihak lainnya meninggal, dia dengan jelas menyebutkan Lilith. Masalah ini tidak sesederhana itu. Sementara keduanya berbincang, kerangka yang tengah mencari bagian-bagian tubuh itu kembali. Mereka menemukan lengan patah, sayap hilang, dan beberapa organ dalam berserakan. Tumpukan berdarah. Akan tetapi, ini pun tidak cukup untuk memenuhi persyaratan konversi. Lagi pula, apa yang dikatakan Silagui masuk akal. Jika pihak lain benar-benar anggota klan vampir tingkat tinggi, akan mudah mendapat masalah jika ia memperbudak dirinya sendiri. Lagi pula, dia pernah berhubungan dengan Lilith sebelumnya, dan hubungan mereka cukup baik. Tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Ya, itu masuk akal, kata Wu Heng, lalu mengeluarkan toples organ dan berkata, letakkan organ-organnya di sini. Kerangka itu mengambil organ-organ dan memasukkannya ke dalam toples organ saat organ-organ itu masih berlumuran darah. Mata Silagui melebar. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapat beberapa manfaat. Namun dia hanya menonton dan tidak banyak bicara. Tubuhnya sangat rusak sehingga organ-organ yang hilang mudah dijelaskan. Wu Heng menaruh toples organ ke dalam cincin luar angkasa. Dia terus memberi perintah, pergi dan bawa sarkofagus itu ke dalam. Kerangka itu memasuki rumah batu dan membawa sarkofagus langsung keluar. Semua tubuh vampir dimasukkan ke dalam sarkofagus. Silagui menaruhnya langsung ke dalam cincin luar angkasa. Yang tersisa hanyalah beberapa pekerjaan finishing. Silagui mengatur agar penduduk desa yang diselamatkan menaiki perahu, sementara Wu Heng melepaskan Battlefield of the Dead untuk mengubah semua mayat yang tersisa di tanah. Meskipun mayat level 18 tidak dapat diubah, masih ada mayat level 15. Memang sedikit lebih buruk, tapi ini bukan perjalanan yang sia-sia. Setelah semuanya diatur dan semua orang berada di dalamnya. Dengan teriakan keras Pilipa, mereka mulai kembali. Pada malam hari, di dalam kabin, Silagui meletakkan peralatan makan di tangannya dan berkata, Tuan Pulau Agung, perlu waktu untuk memberitahu kerajaan Yeke tentang masalah ini. Sebelum memulangkan orang-orang ini, Anda harus menyiapkan akomodasi untuk mereka. Bahkan jika orang-orang ini berasal dari kerajaan Yeko, tidak dapat langsung dikembalikan. Anda harus bernegosiasi terlebih dahulu dan mendapatkan konfirmasi sebelum mengirimkannya kembali. Secara khusus, masalah ini juga melibatkan vampir level 18, aliran sesat, dan hal-hal lainnya. Asosiasi juga dapat mengatur orang untuk datang guna menyelidiki, dan penduduk desa ini akan bertindak sebagai saksi. Selama Anda tinggal di pulau itu, Anda perlu disediakan akomodasi, makanan, dan minuman. Wilayah yang telah diperluas sebelumnya dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka, dan makanan serta minuman juga dapat disediakan untuk sementara. Kita harus meminta kerajaan Yeke untuk mengganti rugi kita ketika saatnya tiba, tegas Wu Heng.
Kami tidak hanya menyelamatkan orang-orang, tetapi juga menyediakan makanan dan akomodasi. Menyelamatkan ratusan orang ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Si Lagui melanjutkan dengan nada tenang, aku akan menjelaskan situasi mengenai kultus takdir dan vampir level 18 ke markas. Apa kau ingin memberitahu kepala suku Lilith juga? Biasanya, si Lagui tidak perlu menceritakan hal ini kepada Lilith sendirian. Namun jika menyangkut vampir, segalanya menjadi sedikit rumit. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku sudah mengumpulkan hantu itu. Ayo kita tanyakan situasinya besok, lalu kita bahas cara menulis suratnya. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Si Lagui pun menyetujui pernyataan tersebut. Selesai membicarakan masalah itu, keduanya juga mengobrol santai tentang beberapa hal yang tidak penting. Satu-satunya masalah dengan operasi ini adalah vampir di dalam sarkofagus. Untungnya, tidak ada bahaya yang ditimbulkan dan pihak lain tidak membunuhnya secara langsung. Wu Heng melanjutkan, apakah AC-nya berfungsi dengan baik? Cukup berguna. Si Yali juga sangat menyukainya. Dia ingin membongkarnya untuk mempelajari pola susunan di dalamnya, tapi saya tidak setuju. Apakah kamu menyukainya? Si Lagui tersenyum dan berkata, aku juga menyukainya. Yah, kalau pulau ini dibangun kembali di masa depan, pasti akan lebih baik dari sekarang. Kamu cukup percaya diri. Suatu hari dan suatu malam kemudian, kapal itu perlahan memasuki pelabuhan Treasure Island. Si Lagui membawa semua orang kembali ke asosiasi untuk melakukan otopsi terhadap mayat di sarkofagus, dan juga untuk memverifikasi ulang identitas penduduk desa yang dibawa kembali. Sebagai pemilik pulau, Wu Heng sendiri tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Tunggu saja hasilnya. Philippa mengatur agar orang-orang memeriksa kapal, dan Wu Heng memanggil kereta dan kembali ke kediaman pemilik pulau terlebih dahulu. Kembali ke Manor dan masuk saja ke gerbang. Minnie segera maju ke depan, wajahnya penuh kegembiraan, guru, Anda kembali. Di belakangnya, Robert dan Annette juga datang dan membungkuk sedikit, Tuan. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tanya Wu Heng. Tidak ada. Minnie menjawab sambil tersenyum. Aku senang kamu baik-baik saja. Wu Heng menyentuh kepala Minnie. Yang terakhir tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan dengan genit. Minnie melanjutkan, mau menyiapkan makan malam. Ayo makan bersama saat Weir kembali. Oke. Minnie mengangguk. Saya mengobrol dengan beberapa orang di lantai bawah dan menyaksikan pelatihan Robert dan Annette. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Enfiel kembali dari luar, dan Philippa selesai mengatur urusan kapal, jadi mereka datang ke sini untuk makan malam. Meja sudah penuh dan Philippa sedang bercerita tentang pertempuran Kamagra. Yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah makan malam, Wu Heng langsung naik ke atas. Dia membiarkan kedua hantu itu bergerak bebas, lalu kembali ke kamar. Di atas kapal, Anda juga dapat beristirahat di kabin. Namun kapal tersebut bergoyang hebat, dan jika terjadi guncangan hebat, orang-orang akan terpental ke udara. Masih belum ada kedamaian di daratan. Setelah mandi sebentar, pergilah tidur dan beristirahat. Aku tak dapat berhenti memikirkan vampir yang kutemui hari ini. Dia tampak seperti pria paruh baya. Tetapi mengapa tidak ada ciri-ciri pria dan wanita? Ketika dia keluar dari sarkofagus, dia telanjang, tanpa ciri-ciri jenis kelamin di tubuhnya. Apakah semua vampir seperti ini? Itu tidak benar. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana aku bisa ke toilet? Lilith, nama yang bagus. Bukankah seperti ini? Saat aku memikirkan hal ini, aku perlahan tertidur. Keesokan harinya, pagi, ruang bawah tanah asosiasi. Wu Heng mencampur bubuk emas dan darah untuk membentuk lingkaran sihir tertutup di tanah di tengah. Energi gelap terpancar dari formasi tersebut, membuat seluruh ruang bawah tanah menjadi lebih dingin dan menggigil. Dia lalu mengeluarkan Magic Soul Pot yang berisi hantu vampir dan meletakkannya ke dalam formasi. Hantu biru melayang keluar dari pot jiwa ajaib, membentuk wujud ilusi dan tembus cahaya.
Hantu itu melihat sekeliling dengan cepat. Lalu ia terbang mundur, mencoba melarikan diri dari sini. Akan tetapi, lingkaran sihir itu bagaikan sebuah penghalang, menjebaknya dengan kuat di dalam. Tidak peduli seberapa keras Anda bertabrakan, Anda tidak dapat meninggalkan jangkauan formasi. Karena tidak mungkin lagi melarikan diri, hantu itu menoleh dengan tatapan mata yang tajam. Kalian memang dari perkumpulan orang-orang sialan. Tanya saja. Wu Heng menatap Silagui. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya bertanya. Apa sebenarnya yang hendak kau lakukan? Teriak hantu itu dengan keras. Wu Heng menatap mayat itu dan bertanya, siapa namamu? Dan gelombang. Hantu itu mencibir. Wu Heng mengaktifkan kekuatan mayat hidup, dan cambuk energi terbentuk dalam lingkaran sihir, menyerang hantu-hantu tersebut. Selama pemukulan itu, hantu-hantu itu terus hancur dan mengembun. Meraung kesakitan. Aku katakan padamu, teriak hantu itu, Melanie Badeley, namaku Melanie Badeley. Mengapa kamu dipenjara dalam sarkofagus? Kamu harus mendengarkan hibernasi vampir. Wu Heng mengaktifkan sihirnya lagi, dan cambuk energi melesat keluar. Hantu itu dicambuk berkali-kali. Aku diasingkan. Hantu itu berteriak keras. Cambuk itu terus-menerus berbunyi. Jiwa terus hancur dan tersusun kembali, dan ratapan terus berlanjut. Sungguh, itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Lilith menyegelku dalam sarkofagus dan mengasingkanku. Aku akan disegel di dalam sarkofagus selamanya dan tidak akan pernah diizinkan keluar. Suara cambuk berhenti, dan jiwa yang tercerai-berai itu perlahan memadat. Wu Heng melanjutkan bertanya, mengapa mengasingkanmu? Aku. Hantu itu melirik keluar dengan saksama dan menjelaskan, waktu aku muda, aku melakukan beberapa kesalahan karena nafsuku akan darah. Aku membunuh beberapa orang. Semuanya adalah hal sepele, dan aku dihukum. Wu Heng dan Silagui saling memandang. Orang-orang yang disebutkannya dibunuh pastilah bukan hanya segelintir orang, dan mungkin beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang berstatus tinggi. Raja Bajak Laut diampuni saat mereka mencapai level 18. Bagaimana bajak laut bisa melakukan hal yang lebih sedikit kejahatannya? Orang di depannya telah mencapai level 18 sebelumnya, tetapi disegel dalam sarkofagus dan diasingkan karena membunuh seseorang. Itu pasti menyebabkan banyak masalah. Ada lagi yang ingin kau tanyakan? Wu Heng menoleh ke samping. Silagui menggelengkan kepalanya, aku tidak punya lagi. Hantu di lingkaran sihir itu langsung berkata, tunggu, kau seorang ahli nujum, kan? Kau butuh hantu. Aku bisa bekerja untukmu. Aku tahu banyak rahasia dan pasti bisa membantumu. Wu Heng tidak mengatakan apapun. Aktifkan kekuatan sihir dan Magic Soul Pot akan menghasilkan hisapan. Coba pikirkan, aku juga punya banyak pengetahuan yang tidak kalian manusia miliki. Jangan khawatirkan aku. Kalian perlu. Tubuh hantu itu direntangkan menjadi bentuk yang panjang dan kurus lalu dibawa kembali ke dalam panci jiwa ajaib. Wu Heng membungkuk untuk mengambil pot jiwa iblis dan menaruhnya kembali ke cincin luar angkasa. Dia seorang penjahat, seharusnya tidak ada masalah untuk membunuhnya, kata Silagui. Penyelidikan ini juga untuk mengonfirmasi identitas orang tersebut. Sekte Tianming tidak menimbulkan ancaman. Terus terang saja, itu hanyalah aliran sesat yang dibentuk dengan menyesatkan orang-orang biasa. Tetapi vampir level 18 ini masih memiliki beberapa koneksi. Sebelum melapor, masih perlu dipastikan dulu identitas pihak lain dan alasan mengapa ia disegel di dalam sarkofagus. Baiklah, ketika Anda melaporkannya, tulislah bahwa kami terpaksa melawan. Baiklah, Silagui mengangguk. Saat mereka berdua berjalan keluar bersama, Silagui bertanya lagi, apakah menurutmu tidak pantas bagiku untuk menulis surat ini kepada Kepala Lilith? Bukan ide bagus untuk mengirim laporan markas besar dan surat Lilith secara bersamaan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Kau melapor ke markas besar kami,
dan aku akan menulis surat kepada Kepala Lilith untuk menjelaskan masalah ini dari sudut pandang pribadiku mengenai klan vampir. Baiklah, ayo kita lakukan. Silagui mengangguk sambil tersenyum. Keduanya berjalan keluar dari ruang bawah tanah bersama-sama. Silagui kembali ke ruang belajar untuk menyiapkan laporan, dan Wu Heng juga naik kereta kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke tempat tinggal, Wu Heng naik ke atas ke ruang belajar. Dia duduk di kursi dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pena dan kertas dan mulai menulis. Pemimpin Lilith and Besmith, ada Pulau Anler di dekat Pulau Tracer. Di pulau itu, kami menemukan sekelompok orang misterius berjubah hitam, membawa lebih dari 100 penduduk desa. Kami juga menemukan sebuah formasi dan sebuah sarkofagus aneh. Kapal-kapal asosiasi itu mendekat dan terlibat dalam pertempuran dengan musuh. Selama pertempuran, darah para korban terserap ke dalam sarkofagus. Seorang pria kurus bersayap di punggungnya bergegas keluar dari sarkofagus dan bertarung melawan kami. Pada akhirnya, dia menang karena keberuntungan dan membunuh musuh. Setelah penyelidikan, organisasi berjubah hitam itu bernama Tianmingjiao. Di desa-desa pesisir kerajaan Yeke, mereka membunuh penduduk desa dan menculik lebih dari 100 orang, mencoba melakukan ritual untuk membangunkan orang-orang di dalam sarkofagus. Orang di dalam peti mati itu menyebut dirinya Melanis Badelei. Ia adalah anggota klan vampir dan memiliki sikap yang sangat arogan. Ia terus berteriak bahwa ia ingin membunuh semua orang. Dalam insiden ini, lebih dari 100 orang hampir menjadi korban dan terbunuh. Dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pihak lain keluar dari peti mati, berteriak untuk membunuh semua makhluk hidup. Mereka takut insiden ini akan berdampak negatif pada para vampir dan reputasi yang telah dibangun pemimpin Lilith selama bertahun-tahun akan rusak. Tulis surat untuk melaporkan masalah ini. Pembawa bendera Treasure Island, Wu Heng. Pukulan terakhir telah dilakukan. Wu Heng mengonfirmasinya lagi. Saat menulis surat kepada Lilith, saya masih perlu mengonfirmasikan kata-katanya. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada yang salah, masukkan ke dalam amplop, buka pintunya dan turun ke bawah. 3 pelayan sedang bersepeda di ruang terbuka di halaman. Jubah mereka agak pendek dan tampak agak tidak nyaman. Penambahan 2 pembantu baru tidak membawa banyak perubahan pada rumah besar itu. Namun bagi Minnie, itu memang jauh lebih membahagiakan. Ketika Wu Heng dan Enfiel tidak ada seseorang yang menemaninya. Jadi setiap kali aku kembali, aku tidak melihatnya sedang menatap kosong ke arah bunga-bunga dan tanaman di petak bunga. Guru, Minnie melompat berdiri dan melambaikan tangannya, wajahnya penuh senyum. Minnie, keluar dan bawa surat ini ke asosiasi dan berikan pada Sheila Rose. Minta dia untuk mengirimkannya bersama-sama. Wu Heng melambaikan tangannya dan memberi perintah. Baiklah. Minnie berlari dan mengambil surat itu. Pergilah bersama petugas kerangka itu. 2 pembantu lainnya dengan hati-hati menyingkirkan sepeda itu. Kembali ke ruang tamu dan bersihkan. Wu Heng melirik waktu. Kenakan topi kondektur, naik kereta, dan langsung menghilang ke halaman. Kota Lopez, Konsorsium Lambang Ular, ruang VIP. Wu Heng duduk di ruangan itu sebentar. Petugas yang bertugas, Lai Taili, masuk sambil tersenyum. Wajahnya sangat cantik dan anting-antingnya yang indah menghiasi telinga runcingnya. Dia mengenakan gaun panjang sutra berwarna ungu dan memiliki tubuh langsing. Selamat siang, tamu. Letili membuka percakapan seperti biasa. Selamat siang, apakah tungku api yang saya pesan terakhir kali sudah jadi? Tanya Wu Heng langsung. Letili tersenyum percaya diri, sudah selesai. Ada di gudang di luar. Aku akan mengajakmu melihatnya. Baiklah. Wu Heng berdiri dan mengikutinya keluar ruangan. Berjalanlah melalui koridor dan sampailah di gudang di halaman belakang. Ketika pintunya dibuka, tampaklah tungku batu yang terbagi menjadi 3 bagian. Permukaan tungku diukir dengan rune yang padat dan rumit. Bentuk dan spesifikasinya dibuat sesuai kebutuhan Anda, perkenalkan Letili sambil tersenyum.
Wu Heng melihat sekeliling dan mengangguk puas. Tidak buruk, saya sangat puas. Senyum Letili melebar. Asal kamu puas, kita sudah sepakat kalau kamu mempercepat prosesnya, kamu harus bayar tambahan 5%. Tentu saja tidak ada masalah dengan apa yang telah kita sepakati. Wu Heng menaruh benda-benda itu ke dalam kantung luar angkasa. Kami kembali ke ruang VIP bersamanya untuk melunasi sisanya. Wajah Letili penuh dengan senyuman. Saya juga beruntung telah bertemu dengan orang kaya seperti dia, yang akan membuat kinerja saya jauh melampaui konsorsium penduduk lainnya di daerah sekitar. Kalau masih butuh bangunan ajaib lainnya, silakan datang ke sini kapan saja. Efisiensinya terjamin, kata Letili lagi. Baiklah, saya mungkin akan memesannya nanti dan datang menemui Anda saat itu, kata Wu Heng. Jika percobaan ini berhasil, kota Xinfu dan kota Anhui juga akan mengadopsi metode serupa. Berdasarkan pembangkit listrik asli, tungku diganti untuk menghasilkan listrik. Lebih mudah daripada membangun kembali pembangkit listrik. Bagus sekali, aku akan membantumu memeriksanya. Baiklah, aku akan ke sana kalau begitu. Setelah menyelesaikan pembayaran terakhir, Wu Heng juga keluar dari gedung. Wu Heng mengangguk dan berjalan keluar gedung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng menuju ke dunia zombie. Dia mengeluarkan interkom dan berkata, Qi Hancai, suruh Wang Haibing bersiap-siap. Ayo kita pergi ke pembangkit listrik. Menerima. Bab 519 ini tidak ilmiah. Wu Heng berdiri di lantai bawah dan menunggu sebentar. 2 truk dan 1 bus melaju dari arah garasi. Wu Heng naik ke kursi kopilot, dan beberapa petugas kerangka yang menyertainya juga duduk di kursi belakang. Apakah Wang Haibing mengikuti? Tanya Wu Heng. Qi Hancai berkata, di bus belakang, ada beberapa anggota yang akrab dengan kelistrikan, dan mereka juga datang ke sini. Kali ini jelas dia akan memeriksa pembangkit listrik. Tanpa Wang Haibing, percuma saja bagi mereka untuk pergi seberapa sering pun. Wu Heng mengangguk, ayo pergi. Konvoi pun dimulai dan melaju langsung keluar dari pabrik. Berkendara menuju pembangkit listrik. Perjalanannya sekitar 20 menit. Konvoi tiba di pembangkit listrik. Pelat besi dilas kembali ke gerbang, dan gulma serta salju di dalamnya dibersihkan. Kerangka-kerangka terlihat menjaga area tersebut. Tidak lagi bobrok seperti pada awalnya. Rombongan keluar dari mobil dan langsung menuju area pembakaran dan ruangan tempat boiler berada. Wu Heng mulai memerintahkan kerangka untuk memindahkan tungku api untuk dirakit dan menggantinya pada posisi konversi energi panas di area pembakaran. Di belakang, Wang Haibing dan beberapa orang lainnya menyaksikan para kerangka bekerja sama untuk membawa benda-benda besar. Mereka semua sedikit linglung. Berkumpul bersama dan mengobrol dengan tenang. Bukankah kita seharusnya memulihkan listriknya? Kenapa batu-batu besar ini ada di ruang peralatan? Entahlah, sepertinya kita perlu mengganti peralatannya. Menyalakan bahan bakar di batu. Kalau peralatannya rusak, tidak akan bisa diperbaiki dalam situasi seperti ini. Kita lihat saja, mungkin ini sesuatu yang supranatural. Kita semua ketinggalan zaman. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di belakangku. Minggir, jangan terjebak di sini. Setelah memberi jalan, mereka melihat 2 orang dengan hati-hati membawa wadah berisi cairan berwarna oranye emas di dalamnya. Dia berjalan ke tempat di mana kerangka itu sedang menyusun batu-batu, dan menuangkan emas cair di tangannya langsung ke celah pada susunan tungku. Sambungkan kembali pola susunan yang terputus. Ketika cairan emas membeku sedikit demi sedikit dan kembali ke warna emas aslinya. Gelombang sihir tiba-tiba menyebar, lalu api merah tiba-tiba muncul di tungku. Dalam sekejap, hawa panas yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Orang-orang yang tengah berdiskusi di belakang tiba-tiba membelalakkan mata mereka dan menatap api yang membumbung di dalam dengan tak percaya. Wang Haigang bergumam, bagaimana mungkin? Ini tidak ilmiah. Ini sama sekali tidak ilmiah. Dia telah melihat video yang ditunjukkan Qi Hancai kepadanya. Sebuah tungku yang mampu melebur besi.
Rencana awalnya adalah menggunakan benda ini untuk menggantikan area pembakaran dan menyediakan panas. Tetapi saya tidak menyangka benda ini bisa mengeluarkan api dari udara dan suhunya begitu tinggi. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Wu Heng memastikan tungku itu berfungsi normal, lalu berbalik dan bertanya, bisakah menghasilkan listrik? Wang Haibing pulih dan berkata, saya akan pergi melihatnya. Setelah berkata demikian, dia pun bergegas pergi. Wu Heng dan yang lainnya juga berjalan keluar. Berdiri di halaman dan menunggu sebentar. Terdengar suara mesin yang beroperasi dari dalam gedung, diikuti oleh suara klik. Lampu darurat di pos gerbang menyala. Semua orang gembira. Wang Haibing juga berlari keluar dari samping dan berteriak, berhasil. Bisa berfungsi normal. Berhasil. Bisakah pabrik militer digunakan secara normal? Wu Heng melanjutkan bertanya. Wang Haibing berpikir sejenak dan berkata dengan nada konservatif, kita perlu mengujinya sebentar, lalu meningkatkan daya listrik sedikit demi sedikit agar tegangan tidak kembali naik. Kira-kira pukul berapa? Ini akan berakhir sebelum tengah hari. Wu Heng mengangguk, baiklah, kalian bisa menanganinya bersama. Ya, beberapa orang mengangguk serempak. Siang, semua orang kembali ke pabrik. Harap tunggu sebentar. Bengkel yang remang-remang itu tiba-tiba menyala, dan mesin-mesin yang tadinya mati pun dihidupkan dan dimasukkan ke mode siaga disertai suara berdengung. Lampu darurat dan lampu tabung di langit-langit juga menyala satu demi satu. Para penyintas yang menyadari semua ini langsung bersorak, bergema di seluruh pabrik, ada listrik, ada listrik, ada listrik di mana-mana. Kami pasti akan menjadi yang pertama yang listriknya pulih. Saya telah mengumpulkan begitu banyak peralatan listrik dan akhirnya saya bisa menggunakannya. Hidup raja. Bahkan jika awalnya ada panel fotovoltaik untuk listrik, tetapi ada juga persyaratan penggunaan, dan tidak dapat digunakan dengan konsumsi daya tinggi pada waktu tertentu. Terutama di musim dingin ketika hari-hari pendek, jumlah listrik yang tersimpan bahkan lebih besar. Sekarang, memasok listrik ke pembangkit listrik berarti memulihkan kebutuhan pasokan listrik sebelum bencana. Di dalam ruangan, Wu Heng melirik reputasi di panel. Saya menambahkan lebih dari 100 poin, dan itu sama saja dengan tidak menambahkan apapun. Mungkin bukan pabrik militer, karena pasokan listrik telah pulih. Di radio, namaku dikenal melalui orang lain. Mungkin aspek inilah yang meningkatkan reputasi saya. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu, dan Qi Hancai masuk bersama Wang Haibing. Keduanya menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka setelah pasokan listrik pulih. Wang Haibing berkata, Kapten, pasokan listrik telah pulih. Tegangan dan kabelnya normal. Fasilitas pendukung di sini berstandar tinggi. Tidak ada masalah dengan penggunaan normal. Bagus sekali. Wu Heng memujinya dan melanjutkan, mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas pembangkit listrik ini, dan kami akan menugaskan beberapa orang untuk membantumu. Senyum Wang Haibing melebar, lalu ia memberi hormat dan berjanji, terima kasih atas kepercayaan Anda, Ketua. Saya akan melakukan yang terbaik. Wu Heng juga tersenyum, kita sepakat tentang itu. Keduanya telah sepakat tentang ini sebelumnya. Wang Haibing meminta pembangkit listrik untuk memulihkan pasokan listrik, dan Wu Heng akan menugaskannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan pembangkit listrik dan memberinya beberapa orang. Terima kasih, Ketua. Wang Haibing mengucapkan terima kasih lagi padanya. Wu Heng melanjutkan, aku punya 2 hal lagi untuk dipercayakan kepadamu. Katamu. Wang Haibing menahan senyumnya. Selain menugaskan beberapa anggota pangkalan, aku juga akan menyiapkan 50 kerangka untukmu. Kau perlu mengajari mereka cara mengoperasikan pembangkit listrik, serta melakukan beberapa pekerjaan inspeksi dan pemeliharaan dalam waktu singkat, kata Wu Heng langsung. Wang Haibing membuka matanya dan merasa sedikit malu. Dia ragu-ragu berkata, Ketua, kita urus saja pembangkit listriknya. Tidak perlu repot-repot dengan kerangka-kerangka ini. Ini menyangkut hal kedua yang ingin kukatakan padamu.
Pembangkit listrik di pangkalan-pangkalan yang tersisa juga perlu dipulihkan. Aku berencana untuk membiarkan skeleton yang bertanggung jawab, dan kau hanya perlu fokus pada pabrik-pabrik, kata Wu Heng. Sekarang dia memiliki cukup banyak kerangka di bawah komandonya, dan seiring meningkatnya level mereka, kecerdasan mereka tidak lebih buruk dari orang biasa. Anda juga dapat mempelajari beberapa keterampilan. Pembangkit listrik adalah salah satunya. Membutuhkan skeleton untuk menyelesaikannya. Baik itu pangkalan yang tersisa atau pabrik yang direncanakan di dunia lain, itu akan sangat berguna dalam skala besar. Wang Haibing melirik Qi Hancai dari samping dengan saksama. Melihat Qi Hancai tidak berniat berbicara, ia mengangguk dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajari teman-teman kerangka ini. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada Qi Hancai, dalam 2 hari ke depan, atur seseorang untuk membawanya ke pangkalan lain untuk memeriksa kondisi pembangkit listrik di sana. Saya mengerti. Qi Hancai setuju. Wu Heng melanjutkan berbicara kepada kerangka, Raja Mayat, di sampingnya, kirim kerangka yang kupilih ke sini. Mulai hari ini, ikuti Wang Haibing. Terdengar suara tulang bergesekan satu sama lain dari lantai bawah. 50 kerangka berkumpul di lantai bawah. Baiklah, kembali dulu. Aku serahkan pembangkit listriknya padamu. Ya, Kepala. Wang Haibing setuju dan berbalik untuk pergi. Wang Haibing pergi. Qi Hancai tidak lagi serius. Sambil tersenyum, ia berkata, kita seharusnya menjadi yang pertama memulihkan pasokan listrik normal. Jika pangkalan lain tahu tentang ini, mereka pasti akan iri. Ketika panel fotovoltaik di sini menyediakan daya di stasiun radio, dia sudah menjadi bahan iri banyak pangkalan. Sekarang pasokan listrik dari pembangkit listrik telah dipulihkan secara langsung, dan metode pasokan listrik ini tidak memerlukan konsumsi bahan bakar. Asalkan hal itu sampai keluar, saya khawatir CCTV akan menunjukkan rasa terkejut dan iri. Jangan diumumkan ke publik dulu, kita bisa menggunakannya sendiri, kata Wu Heng. Aku mengerti. Raihlah kekayaan dalam diam, kata Qi Hancai sambil tersenyum. Wu Heng terus bertanya, bagaimana cetak biru di stasiun utama? Belum ada kabar, nanti aku tanya. Baiklah, mari kita tanyakan situasinya kepada mereka dulu. Kita juga akan bersiap untuk 2 hari ke depan. Mari kita duduki bandara dulu. Baiklah, kalau begitu aku akan merencanakan rutenya. Keduanya duduk di ruangan dan mengobrol sebentar. Qi Hancai pergi untuk mengatur pengoperasian rantai produksi lainnya, sementara Wu Heng melewati gerbang. Kembali ke Treasure Island. Kembali ke ruang belajar. Wu Heng melepas jaket bulunya. Perbedaan suhu antara kedua sisi sangat besar sehingga sebenarnya cukup tidak nyaman. Aku berganti pakaian dan menuangkan secangkir teh untuk diriku sendiri. Duduklah kembali di meja. Mulailah memikirkan rencana pengembangan masa depan. Di dunia zombie, pabrik militer telah memulihkan pasokan listrik, dan rantai produksi bengkel lain juga dapat mulai bekerja. Yang perlu Anda lakukan adalah menyediakan bahan baku yang cukup. Pada saat itu, masalah peluru dapat terpecahkan sepenuhnya, dan tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup peluru. Faktanya, penggunaan tungku api di pembangkit listrik juga memberinya inspirasi. Dapatkah bangunan ajaib lainnya juga dikombinasikan dengan mesin modern untuk menciptakan benda baru? Kita bisa mempelajarinya. Ada juga masalah reputasi seseorang. Hal semacam ini kini telah menjadi kendala total, perbaikannya lambat, dan metode yang akurat belum ditemukan. Beberapa di antaranya tidak mudah ditangani. Pengembangan Treasure Island masih ekspansi. Namun, perluasan area baru tersebut juga memerlukan persiapan pasokan listrik terlebih dahulu, dan pada saat itu diperlukan diskusi yang cermat dengan para perancang pulau tersebut. Wu Heng menyesap air. Juga, ada buku keterampilan. Keterampilan level 18 agak sulit ditemukan. Mansion Teknik dibeli sendiri di pelelangan Snake Emblem Group. Asosiasi Pulau Harta Karun dan Bursa Jasa tidak memiliki buku keterampilan level 18. Agak sulit untuk mendapatkannya sendiri. Dekan tua,
Dia bilang dia bisa bergabung dengan kelompok penelitian mereka ketika dia mencapai level 15. Mungkin kamu bisa mencobanya. Keterampilan yang dikeluarkan dekan lama saat itu kemungkinan besar adalah level 18. Belum lagi hal lainnya, Anda tidak akan kehilangan apapun jika mempelajari kedua trik tersebut. Duduk di ruang belajar dan beristirahat sejenak. Dia juga membuka pintu dan keluar. Turun ke bawah, 3 pembantu sedang menanam bunga di hamparan bunga. Tuan, Robert dan Annette memberi hormat. Guru, apakah Anda ingin makan siang? Tanya Minnie. Aku belum lapar. Ayo kerjakan tugasmu. Aku akan menguji sihir di sana. Baik, Guru. Minnie tersenyum. Berjalanlah ke ruang terbuka di sisi lainnya. Wu Heng mulai mempelajari keterampilannya sendiri teknik Ken Mansion modern. Terakhir kali kita berhadapan dengan vampir sarkofagus, panah otomatis di dalam rumah besar itu meledak dan menghempaskan lawan. Efek yang ditunjukkan masih sangat bagus. Selama dibangun dengan baik, ia dapat memainkan peranan besar. Setelah melepaskan Mansion Spell, sebuah retakan muncul dari udara tipis, dan pintu batu kuno di dalamnya terbuka dengan keras, memperlihatkan aula mewah di belakang dan panah otomatis di pintu. Rilisan teknik Mansion akan muncul dalam berbagai ukuran tergantung pada ruangnya. Di ruang terbuka di luar, gerbang batu tingginya hampir 6 meter dan lebarnya hampir 4 meter. Terakhir kali, di rumah batu di Pulau Lujiao, hanya pintu batu setinggi lebih dari 2 meter yang dibuka. Tata letak interior tidak banyak berubah, hanya pintu masuk yang berubah. Di kejauhan, ketiga pelayan itu juga meletakkan pekerjaan mereka. Dia memandang dengan rasa ingin tahu. Dia menggumamkan tebakannya, namun tidak kunjung mendekat. Wu Heng berdiri di pintu, melihatnya, dan mulai membayangkan struktur internalnya. Saat pikiran muncul dalam benakku, bangunan di belakang gerbang batu mulai berubah. Rangka besi berbentuk trapesium didirikan, dengan senapan mesin ditempatkan di atasnya, mengarah jauh ke depan. Cangkangnya dapat disediakan sendiri. Pada saat itu, hal itu dapat dirangsang sepenuhnya. Tidak, ruang yang tersisa di sana tidak dimanfaatkan sama sekali. Kemudian, bagian dalamnya berubah lagi. Di bawah rangka besi, terdapat pintu masuk yang ukurannya sama dengan pintu normal dan mengarah ke ruangan. Tetapi saya masih merasa tidak puas, karena tidak menonjolkan semua fitur terbaiknya. Mulai berubah lagi, telah melalui beberapa perubahan. Akhirnya, terbentuklah sebuah gerbang setinggi lebih dari 2 meter di bagian bawah, yang biasanya dapat mengarah ke dalam. Lantai kedua memiliki 3 senapan mesin, sementara lantai ketiga dan keempat merupakan benteng senapan mesin. Bagian dalamnya bukan lagi ruang tamu mewah, tetapi telah dibersihkan dari semua perabotan. Berfungsi sebagai ruang penyimpanan bagi prajurit. Jika Anda tidak dapat menggunakan gerbang batas, Anda dapat mengaktifkan teknik Mansion untuk memobilisasi pasukan. Senapan mesin dan meriam di atas membentuk benteng, yang dapat digunakan untuk pertahanan dan serangan. Setelah beberapa perubahan, saya cukup puas dengan situasi saat ini. Sambil memimpin kerangka, dia memindahkan sejumlah amunisi dan kemudian mengoperasikan senapan mesin dan menara. Rasanya hampir sama saja, dan kekuatan sihirku telah sangat terkuras. Dia lalu membatalkan teknik rumah besar, dan gerbang batu itu menghilang. Kembali ke ruang tamu, saya mengobrol dengan ketiga pembantu. Saat senja mendekat, Envier kembali dari luar. Beberapa orang pergi ke restoran untuk makan. Wu Heng bertanya, "Weier, apakah masih belum ada kabar dari kafilah yang membeli bubuk mesiu putih dan bahan-bahan lainnya?" Wu Heng adalah orang yang bernegosiasi dengan kafilah tersebut tentang barang-barang tersebut. Jika pemilik pulau maju, segala sesuatunya akan tampak lebih dapat diandalkan dan lebih mudah untuk maju. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ini adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Balai Kota dan Karavan. Enwir berkata, "Belum ada kabar. Saya akan bertanya kepada seseorang besok dan akan memberi tahu Anda nanti." "Baiklah, biarlah mereka bergegas,"
ini sudah beberapa hari. Baiklah, aku akan pergi besok. Setelah makan malam, Wu Heng juga pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih ilmu pedang. Semua orang naik ke atas untuk beristirahat. Pagi berikutnya, tepat setelah sarapan, Mini datang bersama seorang anggota asosiasi. Guru, Diakon Silagui telah mengatur agar seseorang datang menemui Anda. Wu Heng menoleh. Dia adalah anggota tim asosiasi tersebut. Pihak lain memberi hormat dan berkata, Tuan Pulau, Diakon Silagui mengundang Anda untuk datang. Tahukah kamu apa itu? Saya tidak tahu. Diakon itu tidak mengatakannya. Baiklah, aku akan berkemas dan datang. Tim memberi hormat lagi, lalu mengikuti Mini keluar dari manor. Kalau ada kasus atau ada yang ditangkap, atas inisiatif sendiri mereka akan datang ke saya. Mereka memanggil saya sekarang, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi di asosiasi. Setelah berkemas sederhana, dia meninggalkan rumah besar itu, naik kereta dan pergi ke asosiasi. Berdiri di depan ruang kerja Silagui, dia mengetuk pintu. Lalu dia membuka pintu dan masuk. Di ruang belajar, Silagui duduk di belakang meja, dan asistennya si Yali berdiri tidak jauh darinya. Mencari aku. Silagui mengangkat kepalanya dan berkata langsung, hadiah asosiasi telah tiba. 2 item prestasi tingkat pertama dan 7 item prestasi tingkat kedua, totalnya 727 koin emas. Bab 520 cahaya suci yang tak bernoda. Ketika Wu Heng mendengar bahwa hadiahnya telah datang, dia tiba-tiba merasa gembira. Tetapi, ketika saya mendengar angka di akhir, saya merasa ada sesuatu yang salah. Saya samar-samar ingat ada 13 bendera kelompok bajak laut besar dan lebih dari 140 bendera kelompok bajak laut berukuran sedang yang dilaporkan. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, tidak mungkin memberikan sebanyak ini. Secara khusus, dia juga membunuh pemilik pulau asli yang level 18. Mengingat kekuatan mereka saat itu, dapat dikatakan bahwa mereka menghadapi bahaya yang sangat besar. Bukankah jumlahnya sudah tepat? Tanya Wu Heng. Silagui muncul dari balik meja dan berkata, markas besar telah memeriksa informasi pada poster pencarian Emerald Sea, dan sebagian besar bendera tidak ada di sana. Dahi. Penghargaan tidak dihitung berdasarkan jumlah bendera bajak laut yang dikibarkan, tetapi berdasarkan perintah pencarian yang sesuai. Saat mengoleksi bendera, Wu Heng sebenarnya mengatakan bahwa semua bendera yang diselamatkan harus dilaporkan, terlepas dari apakah mereka dibunuh kali ini. Tampaknya asosiasi tersebut mempunyai cara perhitungannya sendiri dan tidak mudah untuk dibodohi. Jumlahnya juga tidak tepat, kita dirugikan. Wu Heng menatapnya. Silagui berkata, saya rasa jika Diakon Yimilo tidak ada di kantor pusat, imbalannya akan lebih sedikit. Berkas-berkasnya tercatat sesuai dengan apa yang kami laporkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Silagui menerima hadiahnya. Mengenai catatan arsip, sebenarnya, hal itu tidak ada hubungannya dengan Wu Heng. Setelah diangkat menjadi kepala pulau, seseorang telah meninggalkan sistem promosi semula. Tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, ia tidak dapat dicopot dari jabatan kepala pulau atau dipindahkan ke tempat lain. Yang lebih penting, ini adalah peningkatan reputasi. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah mendapatkan banyak hal dari seluruh pertempuran di Treasure Island. Sebuah pulau yang diakui oleh semua pasukan jauh lebih berharga daripada hadiah-hadiah properti ini. Sekalipun aku tidak melakukan apapun di masa depan, asal aku bisa mengelola pulau ini dengan baik, pendapatan pajak akan cukup untuk menghidupiku seumur hidup. Baiklah, aku tidak keberatan. Apa yang kau berikan pada kami? Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan. Silagui duduk di seberang dan melambaikan tangannya, lalu 2 alat peraga muncul di meja kopi. Ini adalah satu-satunya penghargaan prestasi tingkat pertama. Wu Heng melihat ke arah meja kopi. Total ada 2 benda. Yang pertama adalah sabuk berbagai warna, dan yang kedua adalah medali berongga bulat berwarna abu-abu besi dengan motif keagamaan. Sabuk luar angkasa 100 senjata, barang langka.
Efek, beradaptasi dengan perubahan tubuh, pemulihan jiwa, penyimpanan. Efek samping, kelemahan fisik. Deskripsi, sabuk yang dipenuhi sihir aneh, seperti aksesori dekoratif. Sabuk jubah 100 prajurit, mengatur. Dalam hal pencocokan warna, kedua benda aneh itu sangat mirip. Itu seharusnya milik 100 Soldiers. Namun kini tampaknya nama yang diberikan sebenarnya adalah sabuk luar angkasa 100 prajurit. Efeknya adalah beradaptasi dengan perubahan tubuh, pemulihan dan penyimpanan jiwa. Bahkan memiliki fungsi penyimpanan. Kalau hanya beberapa efek ini saja, rasanya tidak akan sepadan dengan nilai plus tingkat pertama. Setidaknya itu tidak lebih praktis daripada jubah 100 prajurit. Sambil berpikir, dia melihat hadiah kedua, sebuah medali. Cahaya suci murni item spesial. Efek, roh kesadaran penjaga, memanggil pelayan ksatria tingkat keempat. Efek samping, orang berdosa terbakar secara spontan. Deskripsi, cahaya suci akan melindungi orang beriman dari kejahatan. Melihat objek aneh kedua, alis Wu Heng tiba-tiba mengerut, dan tubuhnya tanpa sadar bersandar ke belakang untuk menjaga jarak tertentu. Keajaiban gereja. Efek sampingnya ialah mereka yang berdosa dan kotor akan terbakar dengan sendirinya. Mengapa harus melibatkan diri pada seorang ahli nujum yang membagikan barang-barang gereja? Mengambil kesempatan untuk membunuhnya, atau sekadar memperingatkan diri sendiri. Kalau dia tidak percaya padaku, dia bisa saja tidak memberiku pulau itu. Dia dipromosikan satu demi satu, dan sekarang ini terjadi lagi. Ada begitu banyak jenis alat peraga, dan aku mendapatkan hadiah seperti itu. Dia harus berpikir mendalam tentang tujuan di baliknya dan apa yang ingin dilakukan asosiasi itu. Wu Heng mengerutkan kening dan berspekulasi, benar-benar kehilangan kegembiraan menerima hadiah. Di sampingnya, si Lagui berdiri untuk membuatkan teh untuknya, dan asistennya si Yali berjalan perlahan sambil membawa buku catatan. Setelah melihatnya, ia dengan lembut memperkenalkan, item pertama adalah sabuk 100 prajurit. Informasi yang diberikan menyebutkan bahwa itu adalah aksesori untuk jubah 100 prajurit. Sabuk ini memiliki bonus tambahan berupa pemulihan jiwa, setara dengan penyihir level 15 dengan kapasitas mental penuh. Kedua, sabuk ini memiliki ruang penyimpanan sebesar 100 meter kubik. Wu Heng tertarik dengan kata-kata pihak lain dan mengalihkan perhatiannya kembali ke ikat pinggang. Teknik pemulihan jiwa memiliki efek memulihkan kekuatan mental, dan dapat mencapai kondisi mental penuh seorang penyihir level 15, yang pada dasarnya mengatur ulang konsumsinya sendiri. Ini masih sangat kuat. Di medan perang, Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk melepaskan keterampilan. Ruang penyimpanan 100 meter kubiknya lumayan, tapi agak aneh. Siapa yang mau mengeluarkan barang dari sabuk? Rasanya juga merepotkan. Wu Heng berpikir dalam hatinya. Si Yali melanjutkan, karakteristik ketiga dari ikat pinggang ini adalah dapat digunakan bersama jubah. Semakin banyak klonnya, semakin tidak merata pembagian ruang penyimpanan internalnya. Mendengar kata-kata ini, mata Wu Heng tiba-tiba terfokus. Dia bertanya, jadi, jubah 100 prajuritku bisa menciptakan 6 klon, dan ikat pinggangnya akan menyediakan kemampuan penyimpanan untuk ke-6 klon tersebut secara bersamaan. Ya, tapi semakin banyak klon, semakin kecil pula ruang internalnya, jelas si Yali. Mendengar konfirmasi itu, Wu Heng sangat gembira. Tidak heran kalau disebut jas. Ternyata keduanya digunakan bersamaan. Setiap kali efek jubah 100 prajurit muncul, cincin luar angkasa hanya akan berpengaruh pada satu di antara mereka. Baik alat peraga maupun pendistribusian senjata api agak merepotkan. Sabuk ini dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Adapun mengeluarkan sesuatu dari pinggang, aneh atau tidak, itu tidak penting. Dia mendongak dan melihat si Yali masih menatapnya. Sambil tersenyum dan mengangguk, teruskan. Efek samping dari sabuk ini adalah kelemahan, dan tingkat kelemahannya berkaitan dengan kebugaran fisik. Si Yali melanjutkan melihat benda berikutnya dan memperkenalkan,
Benda kedua juga merupakan benda langka, yang disebut cahaya suci tak bernoda. Benda ini juga memiliki dua efek. Pertama, melindungi jiwa dan kesadaran pemakainya, yang dapat menangkal serangan sebagian besar profesional tingkat kelima. Cara kedua adalah dengan memanggil seorang pelayan ksatria elemen cahaya. Kekuatan pelayan akan meningkat dengan membunuh mayat hidup dan makhluk gelap. Level pelayan saat ini adalah level 4. Efek sampingnya adalah orang-orang dengan dosa serius akan terbakar spontan setelah memakainya. Setelah perkenalan itu, si Yali terdiam, dan bahkan si Lagui di sampingnya mengerutkan kening dan menoleh. Ada sesuatu yang aneh dan penuh pertanyaan di matanya. Si Yali membaca kembali pengantarnya dan berkata, "Saya tidak salah baca, memang begitulah yang tertulis. Jelas, benda ini tidak seharusnya diberikan sebagai hadiah kepada seorang ahli nujum." Si Lagui kembali sambil membawa cangkir teh, meletakkannya di depan Wu Heng, dan bertanya, "Sebelumnya aku tidak memperhatikan isinya. Kenapa kau mengirimkan ini?" Wu Heng menggelengkan kepalanya. "Entahlah, mungkin hadiahnya tidak cukup, jadi aku pilih satu saja." Dari pemahamannya tentang asosiasi, pihak lain seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan jika mereka mencurigai saya, mereka akan mengatur agar seorang inspektur atau seseorang menyelidiki saya, bukan hanya menyerahkan benda seperti itu kepada saya. Bagaimana mungkin? Si Lagui terkejut. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, apa standar untuk menentukan beratnya suatu kejahatan? Pekerjaan, jumlah pelayan kerangka, atau perbuatan jahat apa yang telah dilakukan? Si Yali melirik informasi yang dikirim lagi dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tergantung pada apakah seseorang berbuat baik atau jahat. Kalau begitu, kamu akan baik-baik saja, kata Sheila. Namun Wu Heng masih sedikit ragu tentang masalah ini. Bagaimana cara menilai baik dan jahat? Dia telah membunuh banyak orang, terutama inspektur khusus asosiasi. Apakah ini terhitung kejahatan? Bisakah saya mengubahnya? Kamu bisa menulis laporan ke kantor pusat dan mengajukan permohonan untuk masalah ini, tapi mungkin butuh waktu lama. Si Lagui berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah berhasil. Bagaimana kita bisa mencobanya? Dia terbakar secara spontan. Si Lagui mengeluarkan sebuah pelindung dada dan menyerahkannya kepadanya. Aku akan meminjamkannya padamu. Kurasa lencana ini tidak akan berguna untukmu. Cermin jantung penjaga, barang langka. Efek, kematian menggantikan kematian. Efek samping, gunakan 3 kali. Deskripsi, pelindung hati yang lahir dari keinginan terakhir sang ksatria, melindungi pemakainya. Hadiahmu. Sheila mengangguk. Pelindung dada ini terlihat jauh lebih bagus daripada punyaku. Setidaknya mudah digunakan dan efek sampingnya terbatas pada seberapa sering dipakai. Wu Heng tidak ragu-ragu, dia langsung mengambilnya dan memakainya. Kemudian, dia mengambil lambang di atas meja dan menaruhnya di sisi lain dadanya. Saat Anda memakainya, Anda dapat dengan jelas merasakan arus hangat menyelimuti jiwa Anda. Mereka bertiga berkonsentrasi dan menunggu sejenak. Tidak terjadi apa-apa. Efek samping dari pembakaran spontan tidak terjadi pada dirinya atau pelindung jantung. Lihat, sudah kubilang tidak ada yang salah denganmu. Kalian semua sudah lulus inspeksi inspektur, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata si Lagui, sambil mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan santai. Aku benar-benar lupa betapa gugupnya aku tadi. Wu Heng dengan hati-hati melepas cermin pelindung jantung, tetapi tidak ada reaksi. Kekuatan mental dan kesadaran seseorang masih dapat merasakan bahwa mereka dilindungi oleh kekuatan energi. Mengesampingkan efek samping dari pembakaran spontan, efek dari benda aneh itu cukup baik. Wu Heng melepasnya lagi dan berkata, bagaimana kalau kuberikan padamu? Lain kali kau punya hadiah, berikan padaku. Si Lagui membuka matanya dan mendorongnya kembali, aku tidak menginginkannya, itu terlalu berbahaya. Astaga, si Lagui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Pembakaran spontan tidak terjadi secara langsung.
Kalau ada yang salah, tinggal dilepas saja. Ketika saya punya kesempatan, saya akan mengubahnya. Oke. Kemudian, si Lagui melanjutkan mengambil hadiah yang tersisa. Sebanyak 7 penghargaan prestasi tingkat kedua diletakkan di atas meja satu persatu. Karpet ajaib, barang ajaib, efek, penerbangan berawak, efek samping, perasaan tanpa bobot. Kompanion Yinjade, barang langka, efek, meningkatkan kekuatan mayat hidup, memberi nutrisi pada pelayan roh, efek samping, dingin. Soul Whip, item, ajaib, efek, memiliki efek pencegahan dan serangan pada jiwa dan makhluk hampa. Linbing Jade, talisman, item ajaib, alat peraga yang dibuat oleh pahlawan, yang dapat memberikan bantuan tempur setelah digunakan. Golem besi, model konstruksi mekanis yang dapat menyerang target sebagai pelayan. Ledakan mayat, buku keterampilan, menanamkan sihir terlebih dahulu ke dalam mayat untuk menghasilkan efek ledakan. Cedera serius, buku keterampilan, memberikan cedera serius pada makhluk target. Makhluk yang kebugaran fisiknya kurang akan mengalami cedera serius. Totalnya ada 7 item, 2 item langka, 2 item sihir, 1 konstruksi, dan 2 buku keterampilan. Karpet ajaib peri adalah selimut wol gulung dengan desain yang cantik. Selimut ini memiliki motif yang disukai para peri, seperti semanggi, bulu, dan mahkota bunga. Dilihat dari pengenalannya, bentuknya agak mirip karpet ajaib di film-film. Pesawat itu dapat terbang di udara dengan penumpang di dalamnya. Sekarang dia benar-benar kekurangan alat peraga untuk terbang, lagi pula, dia tidak bisa membawa naga tulang bersamanya. Itu juga dapat dianggap sebagai peningkatan kemampuan diri sendiri. Efek sampingnya adalah perasaan tidak berbobot, tetapi setelah melihat pembakaran spontan, ini tidak ada apa-apanya. Kompanion Yinjade ukuran liontinnya normal, dengan permukaan agak gelap. Saat digoyang pelan, sepertinya ada air di dalamnya. Efeknya sangat cocok untuk para ahli nujum, ia dapat meningkatkan kekuatan mayat hidup dan memberi nutrisi pada pelayan roh. Itu seharusnya menjadi keajaiban alam. Efek sampingnya tidak serius, hanya menggigil. Ada 2 item sihir, salah satunya adalah Soul Whip yang dapat menyerang tubuh jiwa. Yang kedua, Linbing UFO, adalah properti buatan sang pahlawan yang bisa digunakan untuk membantu dalam pertempuran. Kedengarannya cukup kuat. Iron Golem adalah konstruksi ajaib, dan apa yang ada di depanmu hanyalah sebuah model. Biasanya dikatakan tingginya mencapai 4 atau 5 meter, yang dapat melindungi diri sendiri atau menyerang musuh. 2 sisanya adalah buku keterampilan, ledakan mayat dan cedera serius. Keduanya adalah keterampilan level 15. Tampaknya asosiasi tersebut telah melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri dan mengetahui bahwa ia tidak memiliki kedua keterampilan ini. Memberikannya pada diriku sendiri sebagai hadiah. Setelah Wu Hang selesai membaca, Si Yali juga selesai memperkenalkan fungsi dan karakteristik pahala tingkat kedua. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia menyimpan informasi itu dan kembali ke tempat duduknya. Si Lagui terus mengeluarkan 2 kantong koin emas dan menyerahkannya kepadanya. Yang terakhir, hadiahnya. Lebih dari 700 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Wu Heng juga mengumpulkan semuanya. Apakah kamu puas? Kata si Lagui sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kupikir kita bisa mendapatkan lusinan hadiah tingkat pertama. Akan ada peluang di masa depan. Jika kamu mengambil terlalu banyak barang, orang lain akan mudah memperhatikanmu. Si Lagui lebih berpikiran terbuka. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, apa efek dari item level 1 lainnya? Si Lagui berkata, sepotong baju zirah, lebih baik dari yang kumiliki, untuk memberikan perlindungan. Milikmu cukup praktis, punyamu juga cukup bagus. Kalau kamu khawatir, jangan gunakan emblem itu untuk saat ini. Di pulau ini, semuanya aman. Ya, benar. Wu Heng setuju, melihat jam, lalu melanjutkan, bagaimana kalau kita rayakan bersama malam ini? Kita sudah sepakat untuk makan malam bersama, tapi sudah lama kita tidak sempat. Itu tidak bagus. Si Lagui ragu-ragu. Apakah ini baik-baik saja?
Ada apa dengan itu? Aku kan tidak melakukan hal buruk. Si Lagui menatap si Yali dan bertanya, apakah kamu ingin pergi? Si Yali tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi, agar tidak mengganggumu. Si Lagui mengangkat alisnya. Apa yang kamu bicarakan? Wu Heng juga menyarankan, ayo pergi bersama. Kalau tidak dia akan selalu khawatir. Si Yali melirik adiknya. Lalu ke Wu Heng, terima kasih banyak, Tuan Pulau. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, masih agak pagi. Aku akan mengirim kereta kuda untuk menjemputmu nanti malam. Bagus. Tinggalkan ruang belajar Si Lagui. Wu Heng tidak terburu-buru pergi dan pergi ke ruang rapat. Staf asosiasi pergi ke balai kota untuk memanggil perancang kurcaci pulau itu. Memasuki ruangan, kurcaci itu membungkuk dan memberi hormat. Tuan Pulau, Tuan, duduk dan bicara. Si kurcaci melompat ke kursi dengan sikap yang pantas. Wu Heng mengeluarkan cetak biru pulau itu dan berkata, saya ingin Anda memilih lokasi di pulau itu untuk membangun pabrik. Syaratnya, pabrik itu dapat dengan mudah menyediakan energi untuk Li House Street dan area pusat.